Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Senang rasanya saya bisa berjumpa dengan Anda semua di acara yang sudah pasti. Pokoknya like, komen, dan di-share. Jangan lupa di-subscribe ya. Itu biar saya bisa lebih banyak lah barang-barang yang harus saya review teman-teman ya. Biar teman-teman juga sedikitnya mengenal seperti apa barang ini, barang itu ya. Oke, sekarang saya ingin membuat tutorial bagaimana membuat koneksi untuk audio input radio Kenwood TM271. Ya, teman-teman udah tahu lah ya seperti apa radio Kenwood TM271, nggak usah saya jabarkan lagi karena memang saya tidak akan ngebahas radionya. Tapi akan saya bahas bagaimana mengkonekkan antara audio, mic, mixer, serta radio, begitupun PTT-nya, agar kita bisa ber-KSO hanya dengan menggunakan mic dinamik, preamp, ataupun mixer, ataupun output dari radio. Itu bisa teman-teman, dari PCD pun bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya begini. Caranya sederhana lah. Saya yakin ini harganya kurang dari 20.000 ya. Yang pertama, teman-teman membutuhkan sebuah dudukan. Ini sih sebetulnya dudukan ya. Ini teman-teman mau bebas aja sih, mau terbuat dari apapun. Yang pasti ini dudukan fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tempat kita nyimpan switch PTT di sini. Usahakan dudukannya ada bagian rongga dalam ya. Soalnya nanti akan saya masukin kabel di sini. Kabel. Ini yang pertama dudukannya. Yang kedua, saya membutuhkan sebuah switch on. Ini switch on ya. Ketika saya tekan push, ketika saya out, off. Ya, posisinya ada di sini. Di sini ya, sama di sini teman-teman untuk pengkoneksiannya. Nanti akan saya praktekkan langsung. Ini mau jenis lidah seperti ini bisa, mau jenis yang kayak dipijit bisa, pokoknya sweet aja ya. Ini harganya di pasaran sekitar 5.000 sampai 6.000 lah. Saya lebih suka menggunakan ini teman-teman ya, karena enak, tek, gitu enak ya. Oke, ini satu buah ya. Nanti ini gunanya di mana? Nah, nanti saya ini kasih bolong ya, saya bakar. Ini masuk ke bagian switch ke dalam, jadi tertanam ya. Jadi saya enak untuk memijitnya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya membutuhkan sebuah jack input. Ini jack input ini nanti masuk ke output dari audio mixer ataupun output dari preamp. Ini sebetulnya bebas sih. Mau pakai jenis ini boleh, mono teman-teman ya. Mau pakai jenis ini boleh, ataupun mau jenis Akai pun nggak masalah. Ya, yang penting mono aja ya, karena outputnya kan sebelah. Nah, ini kebetulan saya menggunakan yang jenis Akai laki-laki teman-teman. Yang kedua, ini harganya sekitar 5.000 lah. Ini 5.000 sama 5.000 udah 10.000 ya. Yang paling utama adalah kabel. Ya, ini kabelnya teman-teman. Ini kabel apa? Kalau rekan-rekan suka komputer, ini udah nggak asing lagi ini. Ini kabel jaringan namanya, RJ46 ya. RJ45 kalau nggak salah ini ya. Ini dalamnya ada 8 buah kabel utuh. Ya. 8 buah kabel utuh. Ini teman-teman bisa dapatkan di saat kita membeli modem, atau kita bisa minta dibuatin di toko komputer ya, untuk jaringan, pokoknya jaringan dari modem ke komputer gitu aja ngomongnya lah. Ini kebetulan kabel yang saya punya adalah kabel bawaan pabrik ya, dari modem, sudah nggak dipakai. Ini jumlah pinnya ada 8 teman-teman. Perhatikan juga jumlah pin radionya. Kalau Yaesu dia itu jumlah kabelnya ada 6 ya. Kalau ini 8, kalau Yaesu ini lebih kecil. Ini yang khusus untuk apa? Untuk iCom bisa, untuk Kenwood bisa, untuk Greg Mini ini bisa ya. Pokoknya yang 8 kabel. Ini gede ya.
standar lah, standar digunakan di jaringan komputer. Ini panjang bebas disesuaikan dengan jarak antara radio, PTT, dan modulatornya atau preampnya. Nah, sekarang saya akan memberi tutorial sederhana bagaimana menyambungkannya. Saya akan shoot ya teman-teman waktu saya pembuatannya, biar teman-teman nanti jelas. Oke. Khusus untuk radio TM271 dari Kenwood. Baik teman-teman, radio yang akan saya rakit sekarang ya, ini TM271. Jadi akan saya rakit untuk box PTT plus kabelnya, juga plus rangkaiannya ya teman-teman. Kayaknya nggak usah deh saya bikin skemanya karena memang sangat sederhana ya. Teman-teman hanya butuh 4 buah kabel, 2 untuk PTT dan 2 lagi untuk input. Kabelnya yang tadi teman-teman, yang ini ya. Nah, ini kabelnya. Oke, saya akan bikin vlognya sambil diliatin bagaimana proses untuk merakitnya ya. Jadi saya jarang-jarang teman-teman, nyoldernya akan saya videoin aja, nggak apa-apa ya. Oke. Nih, ini kabelnya ya. Sorry, ininya saya geser sedikit. Oke, gini aja ya. Banyak ini ya. Yang pertama, sorry ini soldernya. Yang pertama teman-teman tentukan dulu switch on-nya ya. Ini switch on, sorry bentar dulu. Ini switch on-nya. Teman-teman tentukan dulu di mana posisi kita untuk nyolder kabel. Ya. Caranya gimana? Ini caranya kalau teman-teman yang udah tahu mah gampang. Ya tinggal yang ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang belum tahu, ini agak membingungkan teman-teman ya. Biar sekali jadi nggak sudah solder, teman-teman butuh namanya avometer. Oke, akan saya cek dulu avometer ya. Ini dia avometernya ya, posisikan di 1x1 ya. Posisikan di x1, cek dulu. Oke. Yang bawah adalah ground. Ini udah pasti ground ya. Satu kita pasang di ground, satu lagi kita pasang bebas di mana ya? Bebas di mana? Saya pasang di bawah dulu coba. Saya pasang di bawah. Bagian bawah ya. Kita pijit. Oke, kelihatan ya? Oke, berarti ini yang kita pasang. Kalau yang atasnya, ternyata yang atas tanpa kita pijit dia push on sendiri ya. Kalau kita pijit dia cut. Kalau kita lepas dia on. Berarti yang dibutuhkan teman-teman yang ini ya, yang bawah sama yang ini. Jadi posisinya begini. Yang bawah sama yang kedua. Ini kabelnya bebas, mau yang biru, apa yang kuning atau apa hijau, pokoknya terserah ya. Ini hanya kita menyambungkannya saja. Baik, untuk PTT-nya, switch-nya sudah ketahuan. Kita nyolder ke yang mana? Yang kedua, kita tentukan dulu ya. Dari semua kabel yang ada di sini, teman-teman, tentukan dulu yang mana kabel untuk PTT ya. Ini teman-teman cara menentukannya boleh dengan langsung masukkan ke radionya, terus kita sambungin kabelnya satu persatu, itu nggak apa-apa. Kalau ada kabel yang kita sambungin ternyata PTT-nya on, berarti itu kabel yang kita cari. Sebetulnya untuk mempersingkat waktu teman-teman, ini saya udah mencari dan akan saya kasih tahu aja. Untuk TM271 menggunakan kabel jaringan ini ya, jaringan untuk modem, PTT-nya ada di kabel ini dia ya, biru sama biru putih. Kelihatan gak sih? Sorry ini sorry kalau di live cara pembuatannya gini ya, riweuh. Nah, biru sama biru putih. Ini biru putihnya. Ini bebas
mau yang biru ke groundnya, yang bawah yang biru putihnya ke yang sudah kita tandai tadi bebas ya, nggak ada aturannya. Yang pasti hanya dengan diletakkan saja seperti ini akan push on. Nggak percaya? Oke. Saya akan langsung aja praktekkan ya, biar teman-teman yakin. Ya, saya pakai radio ini aja lah. Oke, saya pakai radio ini aja. Ya, perhatikan. Aduh, riuh ya. Saya akan satukan kabelnya. Saya satukan kabelnya sini. Dan ya. Oke. Berarti betul PTT-nya yaitu kabel warna biru sama biru putih untuk TM271 ya. Nah, kalau teman-teman bingung, kan saya nggak punya kabel kayak gini. Teman-teman nggak usah bingung sebetulnya. Teman-teman tinggal cari saja ke toko komputer, langsung aja tanya ke embang-embangnya ya, ke penjaganya. Pak, saya mau membuat kabel untuk jaringan komputer ke modem atau modem ke komputer, tolong dibikinin. Ya, nanti mereka membuat kabel dengan susunan seperti ini. Ya, susunan kabelnya pasti dibikinin teman-teman, karena ini adalah susunan kabel standar untuk jaringan komputer. Ya, syukur-syukur teman-teman punya kabel seperti ini, jadi tinggal mempraktekannya langsung. Oke teman-teman, sekarang saya akan mencoba untuk menyoldernya. Aduh, panas. Mencoba untuk menyoldernya ya. Ini bebas sih, yang biru mau kemana, yang putih mau kemana boleh, tapi susunannya yang udah saya cek sama voltmeter tadi ya teman-teman ya. Yang biru saya akan pasang di bawah aja. Nah, di sini. Ini nanti teman-teman di rumah harus bagus ya, harus rapi. Karena saya di sini kan hanya untuk contoh saja. Nanti dikasih boxnya yang bagus ya, tapi susunan kabelnya seperti inilah, tidak banyak berubah. Oke ya. Nah, harus rapi teman-teman ya. Kalau Anda nanti harus rapi, saya mah kan contoh gitu. Kalau contoh ya biar cepat ya, biar nggak makan durasi lah. Udah tersambung, kita tinggal cek di radio TM-nya. Oke, sudah saya masukin. Kita lihat di HT. Oke, masuk ya. Oke. Berarti untuk PTT-nya sudah masuk. Sekarang tinggal kita cari untuk audionya. Ini udah ya. Nanti si box teman-teman masukkan ke wadah, nanti hasilnya seperti ini nih. Sorry, saya geser lagi ya. Nah, masukkan ke sini seperti ini. Oh, kan enak ya. Masukkan ke sini. Tiap kita ngomong kita pijit. Kita udah ngomong kita lepas. Ya, tujuannya begitu. Nah, sekarang saya akan membuat untuk input ke radionya. Input ke radio kita ambil dari output mixer ataupun output dari PCD bisa, dari tape deck bisa, pokoknya yang ada output line in-nya. Syukur-syukur dari preamp juga nggak masalah ya. Tapi jangan ngambil output dari speaker teman-teman ya. Dari output buat speaker jangan, karena itu terlalu besar. Ambil dari line in ya, dari line-nya. Nah, ini pun sudah saya buat teman-teman untuk mempersingkat waktu ya, karena durasi nanti teman-teman keburu bosen. Jadi untuk input dari output mixer, teman-teman ambil warna hijau sama warna hijau putih, kelihatan? Nah, hijau sama hijau putih. Yang hijau teman-teman satukan ke ground, yang hijau putih teman-teman masukkan ke innernya, ke positifnya ya. Kabel yang lainnya ini abaikan saja, nggak guna ya. Nanti ini dirapihin lagi ya. Hijau ke ground, hijau putih ke bagian
positifnya. Oke, udah jadi, selesai. Simple segitu, ya simple, ngapain lagi ya. Sekarang saya uji coba teman-teman ya. Oke, saat lagi. Untuk kabel input, saya ambil dari mixer aja ya. Saya masuk ke ini, ke AUX bisa ya. Ke rekaman pun bisa, atau ke LR pun bisa. Saya ambil dari sini aja. Ke rekaman ya, mau ke L boleh, ke R boleh, karena kan pada prinsipnya ini mono teman-teman ya. Oke, sudah terpasang ya. Sekarang saya akan pasang di radionya. Udah terpasang di radio, kita tinggal coba saja. Ini PTT-nya ya, kelihatan? Ini PTT-nya. Sebentar. Ini radio monitor. Saya bicara di sini teman-teman. Saya bicara menggunakan mic dinamik di sini ya. Nah, ini mic dinamik. Saya masuk ke mixer. Dari mixer masuk ke bagian output rekaman dan masuk ke kabel kuning ini. Dari kabel ini masuk dulu ke bagian PTT, box PTT ini ya. Masuk ke radio baru. Baik. Sekarang saya akan coba aja langsung. Bentar. Tes 1 2 cek 1 2 ya, ada echo-nya ya. Oke, saya akan kurangi echo-nya ya. Jadi teman-teman bisa ngatur bass-nya, bisa ngatur treble-nya, bisa ngurangi echo-nya ataupun menambahkan echo-nya sesuai dengan selera teman-teman ya. Sebentar, saya tambah echo-nya sekarang. 1 2 3 ya, seperti ini. Oke. Saya kasihkan dulu echo-nya ya. Cek 1. Ininya nih. Cek. Satu, dua, tiga. Ya, seperti ini ya. Nah, kegedean ininya volumenya. Cek 1 2 3. Ya, begitulah teman-teman. Jadi ini teman-teman sudah berhasil memasukkan audio dari input mic dinamik mixer ke perangkat TM271. Simpel ya teman-teman ya. Silakan nanti rapikan oleh teman-teman. Saya hanya ngasih tahu jalurnya saja ya. Terima kasih yang belum subscribe, silakan di subscribe, di komen, dan di share. Saya yang tidak tahu Data Brapojulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.